Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel kesayangan cowok-cowok yang hobi komen untung makan wortel di TikTok. Gua lalalala pasti melihat sesuatu yang beh banget ya kan, kayak mbak-mbak yang lagi kumpulan itu tuh, yang tiba-tiba berdiri terus kelihatan untung makan wortel guanya. Aduh. Tahu aja gue yang kayak gitu ya. Oke deh, halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu ya kan. Seperti biasa gue bakal nemenin kalian lagi dengan cerita yang cukup gemesin, dimana film ini berjudul What the Pepper Saw yang tayang tahun 1972. Nah, film lawas lagi nih. Film lawas seperti biasanya kita akan paham ya, karena film lawas biasanya brutal ya kan. Jadi film ini menceritakan seorang perempuan cantik yang menikah dengan duda kaya, namun harus berhadapan dengan anak sang duda yang agak-agak gimana gitu. Waduh, akankah iman si mbak-mbak ini terjaga atau dia malah akhirnya sama anaknya? Aduh, gimana tuh? Mending langsung kita mulai aja dan intro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang masih cantik nan kenceng bernama Alice. Alice baru saja menikah dengan duda kaya yang bernama Paul. Sebelum ada Alice, Paul hanya tinggal berdua dengan anaknya Marcus karena istri Paul sebelumnya meninggoy secara misterius. Waduh. Sebagai stepmom yang baik, Alice ini ingin bisa dekat dengan Marcus. Alice menawarkan Marcus makan dan melihat buku-buku yang dibacanya. Namun buku yang dibaca Marcus merupakan buku pengetahuan yang jauh di atas umurnya. Alice bingung karena anak tirinya ini terlihat seperti puber terlalu cepat. Dewasa sebelum waktunya ya kan. Malam harinya Alice mendapat telepon dari Paul yang sedang dinas di luar negeri karena ingin berbicara dengan Marcus. Alice mendatangi Marcus yang sedang mandi dan memberikan teleponnya. Setelah melepas kangen dengan sang ayah, Marcus pun memberikan kembali teleponnya kepada Alice. Dan saat Alice sedang asik ngobrol di telepon, tangan kecil Marcus mulai menjelajahi tubuh Alice sampai berpetualang ke gunung-gunungnya sang ibu tiri. Waduh, Alice yang keenakan, maksudnya risih karena kelakuan Marcus pun langsung pergi meninggalkan sang anak itu. Kejadian singkat semalam membuat Alice tambah yakin kalau ada yang salah dengan anak tirinya ini. Terlebih Marcus terlihat tidak pernah bermain dengan teman-teman seumurannya. Tebakan gue sih karena Marcus ini memang bocah yang hasrat adu mekaniknya tinggi ya, karena terlalu banyak di XP Land mungkin ya kan. Oke deh, beberapa minggu kemudian Alice dan Marcus menjemput Paul yang telah pulang kerja dari Perancis. Saat pulang di rumah, Alice dan Paul pun tanpa basa-basi langsung memadu kasih sambil olahraga berkuda sampai pagi. Walalalala. Paul, Alice dan Marcus sedang makan malam di sebuah restoran. Paul menanyakan siapa yang mengambil uang miliknya di lemari dan Marcus langsung menjawab kalau Alice lah pelakunya. Alice pun mengelak karena dia adalah stepmother yang menikah bukan karena harta tetapi murni karena rasa cinta. Asik. Karena tidak ada yang mau mengaku, Paul pun memilih mengabaikan masalah ini dan lanjut menikmati makan malamnya. Besoknya, Alice diam-diam menggeledah kamar Marcus untuk mencari uang yang dicuri. Alice sangat yakin Marcus lah anak durhaka yang telah mencuri uang ayahnya sendiri. Bukannya menemukan uang, Alice malah menemukan sobekan kertas yang seketika disatukan ternyata adalah surat peringatan orang tua dari sekolah Marcus. Karena penisirin, Alice pun menemui kepala sekolah dan ternyata Marcus telah dikeluarkan dari sekolah. Jadi semenjak kematian sang ibu, Marcus ini sering menyendiri dan memburu kucing yang dimana itu nggak boleh dilakukan di sekolah. Ya, meskipun problematik, Marcus merupakan salah satu murid terpintar loh di sekolahnya. Malam harinya, Alice diajak Paul ke pesta temannya yang bernama Jenny, aja tanpa embel-embel Blackpink. Jenny ini merupakan bestinya almarhumah sang ibu dari Marcus dan dia mulai menceritakan penyebab kematian ibu Marcus. Saat itu sang ibu sedang berendam di kolam dan tiba-tiba badannya mengalami kejang-kejang. Ternyata sang ibu memiliki penyakit jantung dan diduga beliau meninggoy karena serangan jantung di dalam kolam renang.
Setelah selesai pesta, Alice meminta Paul untuk menceritakan semua masa lalu keluarganya. Alice sangat ingin bisa dekat dan memilih hubungan yang sehat dengan Paul dan Marcus. Alice memberitahu kalau Marcus pernah mendapat surat peringatan untuk orang tua, tapi tidak pernah dia berikan kepada Paul. Paul tidak mempercayai Alice dan membela anak semata wayangnya itu. Karena merasa Paul tidak mau terbuka, Alice mengalah dan meminta maaf. Alice mendatangi Marcus untuk membicarakan almarhumah ibunya, namun Marcus gak mau membahasnya karena ingin melupakan kematian sang ibu. Gak puas karena selalu mendapatkan penolakan, Alice pun menanyakannya kepada Jenny. Ternyata Jenny sempat melihat ada kabel listrik di dalam kolam sebelum ibu Marcus meninggoy. Jenny mengira bahwa kematian bestinya itu merupakan pembunuhan, tapi dia belum tahu siapa yang melakukannya. Apakah kalian mulai mencium-cium bau-bau yang mencurigakan? Sama. Alice kembali ke rumah dan mencoba membicarakan kematian ibu Marcus kepada Paul. Tapi Paul tetap tidak mau membahasnya. Karena merasa gak pernah dianggap sebagai seorang istri ataupun ibu dengan baik, Alice jadi sering mabok-mabokan. Alice sangat sedih ketika Paul tidak mengabarinya kalau akan kembali dinas ke luar negeri. Saat Paul pergi, Alice pergi ke loteng dan menemukan lubang mengintip yang mengarah ke kamarnya. Alice mendatangi Marcus untuk meminta penjelasan karena lubang di loteng itu adalah kelakuan bejatnya. Alice juga mengancam Marcus untuk menceritakan penyebab kematian ibunya yang sebenarnya. Tapi Marcus gak mau cerita gitu aja kecuali Alice mau membuka armornya. Wanjir. Alice yang sudah gak tahan lagi dengan tingkah Marcus pun mengabulkan permintaannya. Ternyata Marcus mengakui bahwa dirinya yang men-COD-kan sang ibu. Anjir, fix Marcus ini memang psikopat sih anjir. Setelah mengetahui kalau Marcus ini agak-agak gimana gitu, Alice pun mengadukannya pada Paul dan menunjukkan lubang intip yang ada di loteng. Tapi lubang intip yang dimaksudkan sudah gak ada dan semakin membuat Paul yakin bahwa Alice mengalami gangguan kejiwaan. Alice pun dikirim ke psikiater dan menceritakan semua hal yang mengganggunya selama tinggal di rumah Paul. Bukannya merasa semakin baik, Alice malah semakin tertekan sampai masuk rumah sakit jiwa untuk sementara waktu. Beberapa bulan setelah dirawat, Alice dinyatakan sembuh dan dijemput oleh Paul. Setelah lama gak bertemu, Alice terlihat akrab dengan Marcus, bahkan mencium kening anak tirinya itu. Saat Alice, Marcus dan anjingnya sedang berjalan di sebuah taman, Alice melihat dari kejauhan ada mobil yang sedang ngabut. Alice pun langsung melempar mainan anjing itu hingga Marcus berusaha untuk mengambilnya. Dan Marcus pun tertabrak mobil dan langsung meninggoy. Alice puas akhirnya bisa hidup tenang dengan Paul tanpa takut ancaman dari anak psikopat tersebut. Dan filmnya pun tamat. Udah gitu doang. Anjir, oke. Sungguh-sungguh ending yang sangat membagongkan ya. Ending bahagia dari seorang anak psikopat yang anjir, dia ngebunuh ibunya sendiri. Terus habis itu dia mencoba memperkaos istri muda bapaknya coy. Wanjir, di bapaknya juga kagak peduli. Yang jadi misteri adalah itu, kenapa bapaknya terlalu sibuk ngurusin anak, ya kan. Ya, untuk adik-adik puber yang nonton Smoker jangan seperti Marcus lah ya buat kalian ya adik-adik. Tapi kayaknya yang nonton ini bukan adik-adik lagi deh. Ya udah buat kalian yang udah bapak-bapak gitu ya kan, atau udah mas-mas gitu. Kalau kalian punya bayangan punya adik atau punya anak seperti itu, ya udah ajarin mereka dengan baik dan benar. Jangan sampai nonton yang enggak gitu. Tapi nonton Smoker kan ada edukasinya coy di akhir kadang. Tapi ya gimana ya, mending kalian nonton Live Maiden aja ya kan, kayak gue kagak cuy. Jangan deh. Ya gak apa-apa sih, itu hiburan Maiden ya kan. Tapi ya gimana sih, maksudnya bocah-bocah kayak gitu kok jelas sekali dia kurang kasih sayang ya kan ibunya. Gak tahu sih kalau ibunya misterius banget. Bapaknya sibuk, ibunya mungkin dia sibuk juga, makanya dia ingin mencari perhatian dengan cara yang udah kelewatan gitu. Ya mau gimana pun anak kecil itu harus dididik dengan baik dan benar. Yang jelas dikasih kasih sayang cuy. Itu yang penting dalam hidupnya. Itu akan berimpact pada masa depannya nanti. Oke deh, udah terlalu keren gue ngomong kayak gini ya kan, udah nggak relate sama hidup gue. Terlalu relate malah. Oke deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap berjuang, buat kalian yang masih berjuang tetap semangat. Dan Emon undur, see you next time. Bye bye.